Indonesia, negara dengan kondisi sumber daya alam yang subur dan melimpah, terletak di bentangan Katulistiwa, membuatnya menjadi indah menghijau dari Sabang sampai Merauke. Tak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4,3 juta jiwa pada tahun 2019 dengan lahan pertanian seluas 2.827.753 hektar. Potensi lahan rawa yang siap untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian juga menjadi titik awal perwujudan Kalimantan Selatan sebagai lumbung padi nasional. Pada tahun 2019, Kalimantan Selatan adalah salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang terpilih menjadi lokasi pertama untuk mengoptimalkan potensi lahan dan rawa melalui program serasi. Implementasi program serasi memberikan impact terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya padi. Dengan luas lahan rawa 120.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Tapin 5.492 hektar, Hulu Sungai Selatan 1.352 hektar, Hulu Sungai Tengah 2.000 hektar, Barito Kuala 59.834 hektar, Balangan 2.000 hektar, Banjar 28.051 hektar, dan Tanah Laut 17.477 hektar. Memberikan kontribusi terhadap produksi pangan di benua ini sebagai penyangga ibu kota. Selaras dengan indikator kinerja Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertuang dalam indikator kinerja utama yaitu produksi padi sebesar 2.443.295 ton GKG. Capaian produksi padi pada tahun 2019 masih berdasarkan angka sementara data SIMTP yaitu sebesar 2.213.467 ton. Dan capaian sampai dengan bulan Juni 2020 produksi padi sebesar 991.773 ton, berdasarkan angka PDPS atau sebesar 39,41% dari target 2020. Dibandingkan tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, di mana capaian produksi padi yaitu 2.432.248 ton atau sekitar 9%. Indikator kinerja utama lainnya yaitu capaian produksi jagung. Pada tahun 2019, jagung lebih bersinar daripada tahun 2018, artinya mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Pada tahun 2019, capaian produksi jagung berkisar 691.642 ton, yang apabila dibandingkan dengan capaian produksi jagung tahun 2018 yaitu berkisar 431.490 ton. Artinya meningkat 260.152 ton atau setara dengan 60,29%. Hingga pada bulan Juni 2020, capaian produksi jagung berkisar 219.013 ton. Untuk pencapaian produksi kedelai, jauh mengalami penurunan dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 atau sekitar 82,61%. Capaian produksi kedelai tahun 2018 berkisar 27.042 ton, sedangkan tahun 2019 hanya berkisar 4.702 ton. Dan sampai dengan bulan Juni 2020 mencapai 2.299 ton atau sekitar 9,99% dari target 2020. Pencapaian produksi hortikultura tidak mengalami penurunan yang signifikan dari beberapa komoditasnya. Bahkan di antaranya mengalami peningkatan capaian produksi, seperti komoditas cabai, baik itu cabai rawit dan cabai besar, yang tentu saja memberikan produksi yang meningkat dibanding tahun lalu. Cabai rawit meningkat capaian produksinya sekitar 8,66%, berkisar 13.768 ton tahun 2019, dan tahun 2018 berkisar 12.671 ton. Sedangkan sampai pada bulan Juni 2020, produksi cabai rawit berkisar pada 4.826 ton atau sekitar 124,11% dari target 2020. Kemudian cabai besar mengalami peningkatan sekitar 2,6% yang berkisar 11.392 ton tahun 2019 dan tahun 2018 11.162 ton. Sedangkan sampai pada bulan Juli 2020 produksi cabai berkisar pada 4.526 ton atau sekitar 52,13%. Untuk komoditas bawang merah mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 dibandingkan dengan 2018.
Capaian produksi tahun 2019 berkisar 1.143 ton, sedangkan tahun 2018 berkisar 1.412 ton per hektar atau menurun 19,2%. Dan hingga pada bulan Juli 2020, capaian produksi bawang merah pada 315,6 ton per hektar atau sekitar 62,37% dari target 2020. Capaian produksi jeruk siam mengalami sedikit penurunan. Terlihat pada tahun 2019, capaian hanya berkisar 141.232 ton, dibanding tahun 2018 berkisar pada angka 144.763 ton atau sekitar 2,44%. Dan hingga pada bulan Juni 2020, produksi jeruk ini berkisar pada 70.036 ton per hektar atau sekitar 49,3%. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mengupayakan berbagai strategi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui RPJMD dan Renstra Dinas pada 5 tahun terakhir, yaitu pada program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, program mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, program pengembangan sarana dan prasarana pertanian, serta program pemantapan sistem penyuluhan pertanian. Melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, menjadi upaya distribusi program bantuan secara merata, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang terukur pada nilai tukar petani atau NPT selama 4 tahun terakhir, dan PDRB, serta laju pertumbuhan ekonomi tanaman pangan atau LPE di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, dalam target pencapaiannya juga menitik beratkan pada inovasi teknologi yang lebih modern, melalui penyediaan dan fasilitasi prasarana dan sarana pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Terlepas dari optimalisasi penggunaan prasarana dan sarana pertanian, hal pendukung lainnya dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian adalah penguatan kelembagaan petani, menjadi hal yang krusial dan dianggap mampu menopang kemajuan pertanian di Kalimantan Selatan. Disinilah peran penyuluh pertanian. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian oleh penyuluh dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Pada pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawa dinas ini meraih berbagai macam penghargaan dari tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020. Di antaranya, Pelaporan SPH tahun 2019 terbaik 3, juara 2 stand terbaik, penghargaan Abdi Bakti Tani, juara 1 kategori penemuan, penyelenggaraan rekor makan durian dengan peserta terbanyak, penyelenggaraan rekor penyajian durian terbanyak. Berbagai macam penghargaan yang diraih merupakan perwujudan dari implementasi reformasi birokrasi yang telah diterapkan dan ditingkatkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selain itu, reformasi birokrasi juga diimplementasikan pada pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi dan berkinerja baik berupa pemberian reward dan hadiah, dan pemberian hukuman kepada ASN yang berkinerja buruk berupa surat teguran, surat peringatan, hingga mutasi kerja. Berbagai pelatihan dan BIMTEK dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan ASN, baik itu petugas data tanaman pangan dan hortikultura maupun pelatihan-pelatihan teknis bagi penyuluh-penyuluh pertanian lainnya. Saat ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bawah arahan Kementerian Pertanian mengembangkan program prioritas yaitu Kostratani. Kostratani atau Komando Strategis Pertanian yang nantinya terpusat di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di kecamatan. Aktivitas Kostratani dapat diketahui dan dipantau melalui Agriculture War Room atau AWR. Agriculture War Room atau AWR merupakan pusat data dan sistem kontrol pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Penyuluh pertanian di kecamatan setiap minggunya melaporkan sema aktivitas pertanian, baik itu penanaman, panen, dan lainnya, melalui aktivitas laporan utama di BPP Kostratani, di mana aplikasi tersebut langsung terhubung dengan AWR. Teknologi yang digunakan akan menjadi alat ukur dalam melakukan pengawasan, sekaligus pemetaan lahan nasional. Di masa mendatang, tidak ada lagi perbedaan data statistik karena semua sudah terpantau dengan akurat.
Demikianlah pencapaian kinerja dan reformasi birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 ini disajikan. Pertanian dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian, khususnya di Kalimantan Selatan. Untuk itu, kedepannya sektor pertanian dapat menjadi lebih prioritas untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, sekaligus sebagai penyangga pangan ibu kota negara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian adalah sebagai faktor utama penggerak perekonomian, khususnya di Kalimantan Selatan. Untuk itu, kedepannya sektor pertanian menjadi lebih prioritas untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan bagi petani. Melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, sekaligus sebagai penyangga pangan Banua dan ibu kota negara, sekaligus pula sebagai penyangga lumbung padi nasional.